Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan setelah beberapa minggu kita tidak berjumpa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang etika profesi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di awal tahun 2025 di bulan Januari ini kita terkejut dengan satu kejadian yang ada di Amerika, di mana Los Angeles, California mengalami kebakaran yang begitu hebat. Dari kebakaran yang begitu hebat itulah kemudian sangat mudah kita untuk melihat di media sosial, baik lewat YouTube maupun Instagram, bagaimana orang memberikan pendapatnya. Ya, tentu saya juga melihat bagaimana pendapat-pendapat orang tentang kejadian itu. Dan rata-rata dari pendapat itu, mereka seperti mengutuk. Ya, mereka seperti menghakimi bahwa kejadian itu adalah satu balasan. Dari kelompok yang satu berkata, karena Amerika jahat mendukung satu bangsa tertentu untuk menjajah bangsa yang lain, sehingga inilah hukuman dari Allah. Menurut mereka begitu. Sementara dari sisi orang Kristen pun juga begitu, saudara yang kasih Tuhan. Mereka pun juga menghakimi, memberikan putusan tanpa logika, tapi mereka menghakimi Amerika ini dengan berkata karena mereka menghina, ya, sehari atau beberapa hari sebelum kejadian itu mereka menghina Tuhan Yesus dan kemudian inilah hukuman dari Tuhan. Hari ini kita berbicara mengenai etika profesi. Artinya begini, saudaraku. Kalau kita tidak punya kapabilitas untuk berkata demikian, jangan kemudian kita cepat-cepat menyampaikan pendapat kita yang tanpa landasan profesi kita. Kalau kita orang awam tidak mengerti apa-apa, cukup kita diam saja. Saya senang sekali dengan satu pendapat dari Gus Dur. Kalau kita tidak tahu apa-apa, jangan berbicara. Kalau kita tahu sedikit dari yang terjadi, maka kata Gus Dur berkata, jangan banyak bicara. Kalau kita tahu banyak tentang sesuatu hal, maka kata Gus Dur berkata, berbicaralah seperlunya. Kita lihat di dalam kejadian ini, saudaraku yang kasih Tuhan, etika profesi, kita mudah sekali berkata melampaui profesi kita. Kita mudah menyampaikan pendapat tanpa kita melihat siapa diri kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saya kemudian mengutip seorang profesor dari Gadjah Mada, seorang guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Priyono Suryanto, Sarjana Kehutanan, MP dan PhD. Dia menyampaikan pendapat bahwa kebakaran hutan yang ada di Amerika, di Los Angeles, California itu, disebabkan karena deforestasi, ya. Disebabkan karena adanya faktor perubahan dalam struktur kehutanan di sana yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, sehingga ini disebabkan karena deforestasi, ya. Deforestasi. Kerusakan-kerusakan hutan yang menyebabkan pemanasan global dan kemudian terjadilah kebakaran. Saya senang sekali tentang hal ini karena itu menyangkut profesi dia, profesi dari seorang yang bernama Profesor Priyono Suryanto. Kalau kita tidak punya kapabilitas, jangan mudah kita untuk menghakimi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, termasuk begitu banyaknya pendeta. Kalau pendeta bukanlah orang yang serba tahu, ya. Jadi jangan kemudian kita berkata bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan. Padahal di dalam kebakaran itu banyak sekali juga orang-orang yang hidup benar. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar
untuk kita menjaga etika profesi kita. Kalau kita anak Tuhan, profesi kita sebagai anak Tuhan, mari kita lambat untuk berbicara, cepat untuk mendengar, dan kita menyampaikan sesuatu hal yang tepat, bukan asal ikut-ikutan orang, kemudian kita juga meneruskan pesan orang itu, ikut dalam media sosial sekedar meneruskan, ya, forward dari video yang sebenarnya kita tidak punya kapabilitas apa-apa. Artinya kita sedang melanggar etika profesi kita. Profesi kita adalah sebagai anak Tuhan yang harus memberikan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dari sekian banyak, sedikit sekali yang merasa empati dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Amerika. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita junjung tinggi etika profesi kita sebagai anak Tuhan untuk tetap menjadi terang dan garam dunia. Tuhan memberkati. Amin.